Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Rian Hidayat Putra, NIM 4103402191007, kelas A1 semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, definisi manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di suatu daerah atau negara, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu daerah atau negara. Sedangkan secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik pemerintahan maupun swasta. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning itu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang kedua, organizing, memberikan tugas spesifik kepada bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga, actuating, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Yang keempat, controlling, yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan standar kualitas atau tingkat produksi, memberikan untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan. Yang kedua, konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia. Konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Contohnya, yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawannya. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan baru. Yang keempat, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang kelima, memberikan insentif dan keuntungan. Soal yang ketiga itu teknik-teknik perencanaan SDM. Teknik-teknik perencanaan SDM dibagi menjadi dua, yaitu secara ilmiah dan secara non-ilmiah. Secara ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan hasil dari data, informasi, peramalan atau forecasting, dan perencanaan yang baik. Contohnya seperti ramalan para ahli, analisis kecenderungan atau trend analysis, budget atau planning analysis, new venture analysis, computer analysis, dan statistical analysis. Untuk secara non-ilmiahnya diartikan bahwa sumber daya manusia hanya didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan perencanaannya saja. Soal nomor 4 yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dibagi menjadi 3 tahap.
Yang pertama, persiapan analisis pekerjaan yang dimana di dalamnya ada identifikasi pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang mau kita iklankan untuk orang di luar sana. Apabila pekerjaan tersebut ada di bidang IT, maka kita akan mencari orang IT di luar sana yang mendaftar ke perusahaan kita. Lalu ada juga penyusutan daftar pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini akan kita gunakan di tahap kedua. 2. Mengumpulkan data. Biasanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kita susun di tahap pertama, kita bebas memilih salah satu cara tadi untuk digunakan dalam mengumpulkan informasi, dan setiap cara punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang ketiga, di tahap terakhir ada penyempurnaan data. Di sini kita akan menganalisis dan memilih data yang berguna atau tidak berguna, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian menginterview informasi orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Untuk soal nomor 5, tidak setuju karena tanpa adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci, maka akan terjadi keborosan dari pekerjaan yang tidak menentu. Seperti di bidang IT, kita yang harus disuruh desain dan lain-lain. Soal yang nomor 6 yaitu proses langkah-langkah rekrutmen, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen atau transfer posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembang sumber daya manusia, memantau proses, mengklarifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga dapat menggunakan layanan portal khusus pencarian kerja online seperti Jobstreet atau yang lain-lain. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelum pastikan tim pengembang SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak untuk menyederhanakan proses, dan Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat melalui telepon, pesan, atau memberitahu mereka dengan jadwal wawancara yang dijadwalkan. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok untuk diberikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas seleksi sudah selesai, maka tim HRD harus siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan pemberitaan. Untuk jawaban nomor 7, menurut saya engineering, karena hanya berhubungan dengan mesin dan jarang sekali seorang engineering bertemu dengan konsumen, maka dari itu tidak perlu adanya skill speaking yang dapat engineering yang ada pada engineering. Soal nomor 7, kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar
tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata yaitu ketika suatu perusahaan di bagian marketing, maka kompensasi yang diberikannya pun dihitung dari berapa banyak mereka melakukan sebuah penjualan. Di bagian produksi dihitung dari seberapa banyak mereka bisa memproduksi suatu barang. Atau ketika kita bekerja selama tim, maka kompensasi harus diberikan pada tim tersebut, tidak hanya menghargai pencapaian individunya. Terima kasih.